Ku terbiasa tersenyum. Bangun pagi Mia kali ini berbeda. Wanita itu dikejutkan dengan satu menu sarapan yang sungguh membuat ia tak berselera makan. Selamat menikmati, Nona. Mia antara senang dan juga takut melihat ekspresi suaminya yang kini tengah menatapnya menunggu ia memakan sepiring nasi goreng udang. Tuan memasak untuk Anda Nona, ia bangun lebih pagi daripada Anda. Ia masak sendiri loh, ini adalah pertama kalinya, jangan sampai Anda menolak memakannya. Ia masih ingat penyampaian Bibi Eni saat baru saja turun ke bawah sungguh. Sungguh ia tak menyangka akan mendapatkan sepiring nasi goreng udang buatan Tuan Muda Sunario. Kebaikan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya? Atau kejahatan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya? Apa kau akan terus menatap nasi goreng itu sampai malam? Tanya Romi dingin membuat Mia tersadar dari lamunannya. Maafkan saya Tuan, saya hanya sedikit gugup. Kau sebegitu senangnya ya dengan masakanku, ucap Romi tersenyum sinis. Iya, Tuan, saya sangat senang, sahut Mia. Makanlah sebelum kau tak akan bisa makan lagi untuk selamanya. Tegas Romi menyantap sarapannya sembari sesekali melirik Mia yang tampak ragu memakan nasi goreng buatannya. Enak, jerit Mia dalam hati saat satu suapan nasi goreng udang masuk ke mulutnya. Tampak Romi tersenyum kecil saat melihat Mia lahap memakan masakan buatannya. Bangun lebih pagi daripada istri adalah hal yang pertama kali dilakukan Romi. Laki-laki itu tiba-tiba ingin sekali memasak untuk Mia. Mendengar semalam sang istri sudah memasak untuknya walau belum sempat ia cicipi, membuat hati nuraninya ingin membalas perlakuan manis itu. Ini adalah pertama kalinya ia memasak untuk orang lain. Sebelumnya, ia hanya memasak untuk dirinya sendiri jika memang sedang ingin memasak saja. Statusnya sebagai orang terkaya di negara ini tak membuat ia enggan untuk memasak. Hanya saja, memasak bukanlah kegiatan yang terlalu disukai, jadi ia tak akan memasak jika bukan karena keinginan sendiri. Setelah membersihkan wajah, Romi menatap sekilas istrinya yang masih terlelap, senyuman manis langsung terbentuk di wajah tampannya itu. Romi pun langsung berjalan menuju dapur di mana keadaannya juga masih sepi. Orang-orang masih tidur sekarang, hanya saja, ia tetap membangunkan Bibi Eni untuk membantunya. Anda ingin memasak apa, Tuan? Tanya Bibi Eni. Raut wajah terkejutnya tak bisa ia sembunyikan saat sang tuan mengatakan ingin memasak. Kau hanya perlu memotong semua bahannya, aku benci memegang bawang. Setelah itu, sisanya aku yang kerjakan dan kau boleh pergi, jelas Romi dengan ekspresi datar. Baik, Tuan. Romi pun tinggal mengatakan apa saja bahannya dan Bibi Eni langsung mengambil lalu memotongnya. Setelah Bibi Eni memotong semua bahan, kepala pelayan itu pun langsung pergi sesuai ucapan awal tuannya. Romi langsung memasak sepiring nasi goreng udang, wajahnya tampak fokus tak berekspresi saat memasak sarapan untuk istri sirinya. Setelah sarapan istrinya sudah matang, Romi pun menghias nasi gorengnya secantik mungkin. Sungguh, ia tak mengada-ada. Ia memang ingin melakukan ini yang bahkan belum pernah ia lakukan untuk Yola. Cantik dan enak, aku yakin 100% dia pasti suka. Awas saja kalau tidak suka. Terima kasih Tuan untuk makanannya, ucap Mia tersenyum manis. Kini,
Wanita itu tak menundukkan kepala. Ia mengangkat kepalanya menatap sang suami yang akan pergi ke kantor. Berterima kasihlah dengan benar nanti malam, bisik Romi mendekatkan wajahnya. Kap. Tubuh Romi mendadak tegang saat Mia berjinjit dan mencium bibirnya. Sembari tersenyum malu, Mia mengangguk mengiyakan apa yang dibisikkan suaminya tadi. Romi langsung menegakkan tubuhnya lalu pergi dengan ekspresi datar. Tak ada yang tahu apa yang sedang dirasakan laki-laki itu karena ekspresinya yang datar. Di dalam mobil, Romi menutup wajahnya dengan tablet yang ia pegang. Ia tersenyum senang bahkan sangat senang. Beginikah rasanya mendapatkan ucapan terima kasih yang manis setelah kita memberikan sesuatu? Melihat itu, Karyo hanya bisa tersenyum dalam hati saja. Tuannya sepertinya sudah merasakan jatuh cinta untuk kedua kalinya. Semoga yang kedua ini lebih baik dari yang pertama. Sepeninggalan Romi, Mia pun masuk kembali ke rumah sembari tak henti-hentinya tersenyum. Wanita itu sangat bahagia menerima perlakuan manis dari suaminya. Ia sangat bahagia, meski ia tahu bahagia ini hanyalah sementara. Di sisi lain, rumah utama keluarga Sunario. Bagaimana situasinya? Tanya Nyonya Niken pada asistennya. Semua berjalan lancar dalam beberapa hari ini, Nyonya. Tuan muda rutin ke rumah Mia dan sekarang sangat jarang mendatangi Yola, jelas Johan asisten Nyonya Niken. Apalagi Yola sepertinya sudah ketahuan selingkuh oleh tuan muda. Saya rasa Tuan semakin tak mau bertemu dengan Yola, Nyonya, lanjut Johan. Baguslah. Dengan begini, Yola akan mudah aku singkirkan, sahut Nyonya Niken tersenyum licik. Lalu bagaimana jika tuan muda malah menyukai Mia, Nyonya, tanya Johan. Mendengar itu, senyuman Nyonya Niken langsung lenyap. Namun, sedetik kemudian, senyuman licik pun kembali terukir di bibir wanita tua itu. Menyingkirkan pelayan rendahan seperti dia sangatlah mudah bagiku, jawab Nyonya Niken yang diangguki oleh asisten setianya. Sayang, panggil Yola manja dari balik selimut tebal yang menutupi tubuh polosnya. Iya. Laki-laki yang dipanggil pun langsung menoleh karena posisinya kini tengah berdiri dan memakai baju. Kau ingin kemana? Tanya Yola. Ada pekerjaan yang harus kuhandle sekarang, aku akan pergi sebentar saja. Tidak, An. Jika kau pergi maka hubungan kita berakhir. Kau tahu, aku merasa seperti pelacur di sini karena setelah kau tidur denganku, kau malah meninggalkanku, teriak Yola marah. An pun menatap bingung ke arah Yola lalu mendekati wanita yang sudah lama ia kencani. Hanya sebentar, sayangku. 1 jam saja, setelah itu aku langsung datang kemari. Ucap An berusaha membujuk karena memang ia ada pekerjaan penting. Pilih pekerjaanmu atau aku? Tanya Yola duduk lalu meraih pakaiannya. An pun langsung meraih tangan Yola dan menghentikan wanita itu saat hendak memakai pakaian. Oke, aku akan membatalkannya untukmu. Yola tersenyum senang mendengar itu lalu membuang bajunya ke sembarang arah. Kau harus menghargai waktuku An, sulit bagiku untuk bertemu denganmu di siang hari seperti ini jika aku tak berhasil mengelabui anak buah Romi yang mengawasiku, bisik Yola sembari menyentuh rahang tegas An. Wanita itu sangat yakin kalau sudah berhasil mengelabui anak buah suaminya atau asisten suaminya,
sehingga rahasianya masih aman sampai detik ini. Laki-laki yang kerap dipanggil An itu pun tersenyum penuh arti. Oke, tapi 2 ronde lagi ya, balas An mencium bibir Yola dengan kasar. Yola sangat menyukai sentuhan kasar An yang lebih menggairahkan daripada sentuhan lembut suaminya. Apapun untukmu, sayang. Keduanya kembali melakukan kegiatan panas yang baru saja mereka lakukan beberapa jam yang lalu. Yola sangat senang karena bisa mendapatkan kenik asteris Atan dari An dan mendapatkan harta berlimpah dari Romi. Sungguh hidup yang sempurna, bukan?